Kami dari SMA Negeri 4 Denpasar, dengan saya sendiri Putu Adal Claudia selaku pembicara pertama. Saya Dewa Cipta Swadewi selaku pembicara kedua. Saya Madini Daus Winata selaku pembicara ketiga. Dengan keberpihakan kami selaku tim Pro dengan bunyi mosi Freedom of Expression di media sosial bagi remaja. Masa depan negara dikuasai mereka yang berani untuk berpartisipasi. Dewan juri yang terhormat, adapun hal yang melatar belakangi keberpihakan kami selaku tim pemerintah adalah di mana kami mempercayai bahwasanya dengan adanya eksistensi revolusi industri 5.0 menyebabkan penggunaan media sosial secara masif di kalangan global, tak terkecuali di kalangan remaja. Dewan juri yang terhormat, media sosial menawarkan Anda berbagai macam ruang diskursus, berbagai macam kesempatan bagi Anda untuk berekspresi, sehingga kami percaya bahwasanya hal ini akan sangat baik bagi remaja pada akhirnya, baik itu ditinjau dari segi hukum, sosial, dan psikologis dari remaja itu sendiri, bukan Dewan juri yang terhormat. Adapun di sini saya selaku pembicara pertama akan membawakan definisi dari freedom of expression ini sendiri, di mana kami mendefinisikan hal tersebut sebagai kebebasan yang mengacu pada sebuah hak untuk berbicara secara bebas tanpa adanya tindakan sensor atau pembatasan, akan tetapi hal ini tidak termasuk dalam menyebarkan kebencian. Adapun Dewan juri yang terhormat, parameter yang akan kami tetapkan adalah dua. Yang pertama adalah media populer, dan yang kedua adalah generasi Z. Dewan juri yang terhormat, masuk ke dalam poin argumen saya Dewan juri yang terhormat, yakni adalah setiap manusia wajib untuk memiliki kedudukan serta hak yang setara, bukan Dewan juri yang terhormat. Hal tersebut diatur dalam hak asasi manusia atau HAM, di mana HAM tersebut tentu saja harus kita junjung sebagai manusia yang bermartabat, bukan Dewan juri yang terhormat. Menimbang bahwasanya pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga adalah dasar untuk merdeka atas dirinya sendiri, sebagaimana yang dinyatakan dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia. Dewan juri yang terhormat, seperti yang kita ketahui, eksistensi dari hak-hak asasi manusia atau HAM ini sendiri memuat banyak sekali komponen-komponen esensial yang secara tegas dan lugas dilindungi, bukan? Salah satunya adalah kebebasan untuk berpendapat yang juga selaras dengan adanya freedom of expression seperti bunyi mosi kita pada hari ini. Dewan juri yang terhormat menimbang pula dengan adanya hukum yang berlaku di Indonesia yang memuat pasal-pasal seperti pasal 28E ayat 3, di mana setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, bukan Dewan juri yang terhormat. Sehingga dengan melakukan restriksi atau pembatasan kepada seseorang, sekalipun dia adalah seorang remaja, sekalipun dia berada di platform dunia maya misalnya, adalah suatu tindakan yang sangat salah, bukan Dewan juri yang terhormat. Dan sebaliknya, jika Dewan juri ingin mengkredit posisi kami selaku tim yang mendukung mosi kita pada hari ini, maka Dewan juri adalah orang yang sangat taat terhadap hak asasi manusia yang dijunjung tinggi oleh orang-orang yang bermartabat. Saya juga ingin menjelaskan kenapa kebebasan berekspresi ini baik dan justru akan sangat penting bagi remaja pada akhirnya. Dewan juri yang terhormat, Dewan juri yang terhormat, ada hal-hal atau kemampuan-kemampuan yang tidak bisa Anda pelajari dan tidak bisa Anda raih dari tumpukan buku-buku Anda atau pelajaran-pelajaran di sekolah, bukan Dewan juri yang terhormat. Justru kenyataannya masa depan negara kita akan dikuasai oleh mereka-mereka yang mampu untuk standing out, mampu untuk berdiri dibanding mereka-mereka yang lainnya, mampu untuk berekspresi dan mengutarakan pendapat-pendapat mereka secara lugas dan tegas, dan mereka juga memiliki ruang diskursus kemudian relasi yang sangat luas, bukan Dewan juri yang terhormat. Mereka adalah orang-orang yang mampu untuk beradaptasi, mereka adalah orang-orang yang mampu untuk memanfaatkan pikiran kritis mereka dan lain sebagainya, Dewan juri yang terhormat. Dan hal ini, masa depan ini hanya bisa dicapai apabila adanya sebuah ruang untuk berkomunikasi, ruang diskursus yang baik dan sehat, dan hal ini hanya akan ada ketika adanya freedom of expression yang disediakan oleh media sosial ini sendiri, Dewan juri yang terhormat. Sehingga kami selaku tim pemerintah dengan secara tegas, lugas dan mantap menyetujui mosi kita pada hari ini, yakni freedom of expression di media sosial bagi remaja sangatlah baik pada akhirnya. Sekian, terima kasih. Dewan juri yang terhormat, kami percaya bahwasannya adanya kebebasan berekspresi di lingkungan remaja Indonesia tidaklah boleh dibatasi dikarenakan segala bentuk penyelewengan telah diatur dalam undang-undang. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan juga media elektronik yang menyatakan bahwasanya setiap orang yang melakukan penghinaan melalui media elektronik termasuk pada media sosial akan mendapatkan suatu tindakan hukum yang dilandasi oleh undang-undang. Lalu pula didukung oleh pasal 27 ayat 3 UU ITE yang merupakan UU Delik Aduan yang juga terkait dengan pasal 108 ayat 1 dan ayat 6 yang menyatakan bahwasannya
Setiap orang ataupun korban dari peristiwa penghinaan di media sosial berhak untuk mendapatkan dukungan hukum yang sama di mata hukum dan pelakunya akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Kedudukan kami juga didukung oleh Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi BPIP yang menyatakan bahwasannya remaja, yaitu generasi Z, adalah generasi yang sangatlah identik dengan kehidupan yang serba digital dan mahir dalam berteknologi. Keunggulan dari generasi ini adalah memiliki kreativitas yang tinggi dan juga penuh percaya diri sehingga mereka dapat menjadi suatu bibit pejuang yang mendukung adanya agen perubahan. Mereka bisa menjadi kontrol sosial bagi pemerintahan karena apa? Pemerintahan akan menjunjung tinggi keterbukaan dan juga transparansi pada aparatur negaranya dikarenakan mereka diperbolehkan untuk berekspresi dan juga mengungkapkan kritik sosial mereka kepada pemerintah. Dan hal inilah hal yang tidak boleh dibatasi. Contoh lainnya adalah adanya gerakan feminis dan adanya gerakan anti patriarki merupakan contoh gerakan yang didasari oleh ekspresi dari remaja itu sendiri. Apabila remaja dilarang untuk berekspresi, tentunya mereka tidak dapat mendukung apa hal yang ataupun norma lama yang seharusnya dihapus di kehidupan ataupun lingkup sosial kita, Dewan Juri yang terhormat. Lalu selanjutnya, kebebasan berekspresi bukan hanya tentang bagaimana masyarakat kita untuk memberikan kritik sosial mereka kepada pemerintah, namun juga mengenai eksistensi dari ekonomi digital. Perlu diketahui bahwasanya ekonomi digital di negara kita menurut jurnal Universitas Islam Indonesia dan juga didukung oleh pernyataan Kominfo pada tanggal 18 Februari 2014 pada seminar sehari internasional penggunaan media digital di kalangan anak dan remaja Indonesia menyatakan bahwasannya ekonomi digital di Indonesia berkembang dengan pesat sebesar 49% per tahunnya. Dan perlu diketahui bahwasanya 90% dari pengguna ekonomi digital merupakan remaja itu sendiri. Ini adalah contoh remaja yang menggunakan ataupun memberikan bakat mereka, yaitu bakat kewirausahaan pada bidang teknologi dan mereka berekspresi dengan media sosial itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Dan hal ini tentunya baik untuk eksistensi kemajuan dari ekonomi digital di bangsa kita. Kebebasan berekspresi remaja memberi kesempatan untuk mengaktualisasi diri dan pemerintah memerlukan kritisisi masyarakat untuk menjamin penyelenggaraan hukum berjalan dengan baik. Dewan Juri yang terhormat, terdapat dua titik perdebatan pada mosi ini, yaitu mengenai terpenuhinya kategori mencapai demokrasi yang lebih baik. Dewan Juri yang terhormat, mari masuk pada kategori pertama, yaitu kesempatan berpartisipasi. Pengguna aktif media sosial di Indonesia pada 2021 telah mencapai 60 hingga 70% populasi, yang artinya hampir seluruh masyarakat Indonesia memiliki kesempatan yang sama dalam menyuarakan pendapat mereka. Apabila tidak ada banyak pilihan atau alternatif yang mudah dalam menyuarakan pendapatnya, usaha masyarakat untuk melakukan analisis dan tertarik akan isu sosial hanya dapat dimanifestasikan dalam bentuk demonstrasi yang jelas lebih sulit untuk dilakukan dibandingkan menggunakan media sosial, bukan Dewan Juri yang terhormat. Terutama bagi anak muda yang sedang dalam proses aktualisasi diri dan mencari jati diri seperti yang dikemukakan oleh Nadiem Makarim. Lalu mari lihat kategori kedua, yaitu manifestasi diskusi yang lebih sehat. Remaja tetap mendapat intervensi dari kalangan usia lainnya selama melaksanakan freedom of expression. Apabila tidak ada media sosial, satu-satunya aktor yang berperan dalam evaluasi sikap remaja hanya terbatas pada orang tua dan guru saja, bukan Dewan Juri yang terhormat. Di media sosial terdapat kalangan masyarakat dari umur yang beragam, tingkat pendidikan yang berbeda-beda, dan memiliki ideologinya masing-masing. Disinilah terdapat diskusi yang lebih efektif pada kolom komentar. Maka, implementasi dari pasal 23 ayat 2 UU nomor 39 tahun 1999 tentang HAM yang berbunyi penyebar luasan pendapat harus memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara dapat terjadi, sehingga perilaku beresiko para remaja di Indonesia lebih mudah untuk dicegah hanya melalui publikasi pada media sosial saja, Dewan Juri yang terhormat. Pada akhirnya, transparansi kehidupan hukum di Indonesia lebih dapat tercapai karena memiliki audiens yang sangat besar dan melatih keberanian remaja untuk melakukan kritisisi yang lebih sehat. Maka dari itulah tim pemerintah harus memenangkan perdebatan ini.